Di tengah hiruk-pikuk festival yang meriah, sebuah drama menegangkan justru tersaji di sudut tersembunyi. Park Yuri, gadis malang itu, mendadak terjebak dalam atmosfer yang menyesakkan dan mengerikan. Tepat di belakangnya, berdiri Taiwan, sang mantan pacar yang merupakan definisi bendera merah berjalan. Dengan senyum miring yang membekukan darah, Taiwan merengkuh Yuri seolah gadis itu adalah propertinya. Akhirnya aku temukan kau, Park Yuri. Tubuh Yuri membeku. Wajahnya pucat pasi. Dalam hati, ia memberontak, ingin segera melepaskan diri. Junho merasakan ada yang tak beres. Tatapannya menajam, mengunci kedua sosok itu. Park Yuri, bukankah kau mau bicara sesuatu? Siapa pria ini? Pacarnya! Sahut Taiwan dengan angkuh. Seketika, si pemilik food truck berbadan kekar itu menatapnya dengan ekspresi datar yang mematikan. Atmosfer di sekitar mereka sontak berubah kelam. Namun, Taiwan hanya tertawa meremehkan, mengeratkan cengkeramannya di bahu Yuri. Ia sama sekali tak peduli dengan ketidaknyamanan gadis itu. Kau jadi makin cantik saja, selama tak kulihat. Yuri memberanikan diri. Suaranya bergetar menahan amarah dan takut. Senior, kumohon hentikan. Sudah kubilang, hubungan kita berakhir. Dasar pria toksik yang tak bisa menerima kenyataan. Bukannya berhenti, ia malah semakin menjadi-jadi. Ia bicara seolah perasaan adalah mainan. Kenapa kau yang memutuskan? Aku hanya bercanda saat bilang putus dulu. Cengkeraman itu menguat, membuat Yuri meringis kesakitan. Hentikan! Kumohon, hentikan! Tiba-tiba, sebuah tangan sekeras baja mencengkeram bahu Taiwan. Tanpa sepatah kata, Junho mulai meremukannya. Awalnya perlahan, namun tekanannya meningkat drastis dalam hitungan detik. Hei, bocah kampung! Bentak Taiwan. Matanya melotot. Ia mencoba berlagak kuat, namun detik berikutnya, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tulang bahunya serasa akan hancur berkeping-keping. Ia menjerit histeris. Harga dirinya luruh seketika. Brengsek! Bisa kau lepaskan? Junho justru semakin mengeratkan cengkeramannya. Muak dengan drama murahan ini. Teriakan Taiwan semakin melengking. Memalukan, lepaskan aku, bodoh! Junho hanya membalas dengan tatapan maut andalannya. Tidakkah kau pikir perbuatanmu sudah kelewatan? Pria itu meraung sambil memegangi bahunya yang nyeri. Memangnya kau siapa? Ikut campur urusanku! Hah! Wajah Junho mengeras, lebih mengintimidasi. Dengan satu gerakan, ia menarik Yuri ke dalam pelukannya. Aku pacarnya! Masalah? Sebelum si pengacau sempat bereaksi, tubuh raksasa Junho telah menjadi perisai bagi Yuri. Mendorong pecundang itu menjauh. Kerumunan mahasiswa mulai berdatangan. Bisik-bisik penasaran mulai terdengar riuh. Bukankah ada keributan di food truck itu? Tanya seorang mahasiswa. Yang lain menyahut cepat. Itu kan mahasiswa semester 4 dari Fakultas Media. Sambil menahan malu, Taiwan berbalik dan pergi. Namun, ia masih sempat melontarkan ancaman, menyuruh Yuri untuk menyesali perbuatannya. Yuri refleks menahan Junho yang nyaris maju menghajarnya. Ia mengeratkan pelukannya pada Junho, berkali-kali mengucapkan maaf. Meskipun dalam hatinya, jantungnya berdebar kencang di dekat pria yang disukainya. Tapi, nasib Junho memang tragis. Niatnya menolong, malah wajahnya yang kena tendang, hanya agar teman Yuri tak melihat mereka berpelukan. Mereka pikir masalah telah usai. Tapi ternyata Taiwan menolak membayar bahan makanan jika Yuri tak meminta maaf padanya. Rekan-rekannya mulai berbisik-bisik, membuat atmosfer di sekitar mereka kembali mendingin. Ini benar-benar menyebalkan. Bagaimana jika kita tidak bisa berjualan sama sekali hari ini? Bagaimana kita menutupi kerugiannya? Kenapa kita harus terseret masalah pribadi mereka? Suara-suara itu menyudutkan Yuri. Gadis itu hampir menyerah.
nyaris berlari mengejar Taiwan untuk meminta maaf. Namun, bak pahlawan, Junho melangkah maju. Ia memeriksa bahan-bahan yang tersisa. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Semua orang bingung, tapi pria itu tampak begitu yakin. Ia segera kembali ke mode chef barbar. Tak ada waktu untuk drama, karena tumpukan pesanan sudah menanti. Waktu pun berlalu, dan kini antrean di depan food truck mereka mengular sangat panjang. Semua orang keheranan. Food truck apa ini? Aku sudah mengantre 1 jam. Memangnya seenak apa sih? Cemilan mereka mendadak viral. Yuri kewalahan, namun matanya berbinar bahagia, menatap Junho dengan penuh kekaguman. Opa, sihir apa yang sebenarnya kau gunakan? Junho menjelaskan bahwa menu festival pada umumnya membosankan. Hanya ada topoki, odeng, sosis, atau pajin biasa. Tapi dengan sedikit sentuhan bahan rahasia, boom! Semuanya menjadi hidangan yang benar-benar baru. Menu andalan mereka bukanlah sembarangan pancake, kimchi keju bacon. Bayangkan, renyahnya adonan kimchi berpadu dengan gurihnya lelehan keju dan bacon. Bagian luarnya begitu garing, namun di dalamnya tetap lembut dan lumer di mulut. Ledakan rasa pedas dan gurih menyatu sempurna, dibalut keju leleh yang tak putus saat ditarik. Ah, kenikmatan duniawi. Tapi, ini baru permulaan. Junho menyajikan kombinasi maut antara asin dan manis. Pancake kimchi legendaris kini bersanding dengan pancake jagung keju dan susu kental manis. Dari luar, terdengar teriakan rekannya. Yuri, pesanan meja 39, siap. Gadis itu pun menyahut penuh semangat. Siap, aku keluar sekarang. Dengan sigap, ia membawa nampan berisi hidangan surgawi itu. Melangkah hati-hati, diiringi sorakan semangat agar tak tersandung. Di tengah kesibukannya, ia sempat menoleh ke arah Junho, dihiasi sebuah senyuman yang begitu manis. Oh Tuan, terima kasih. Sambil menyeka keringat, Junho menatap antrean yang mengular panjang di hadapannya. Terbesit penyesalan konyol di wajahnya saat ia bergumam dalam hati. Astaga, harusnya aku jualan pizza saja. Kenapa malah jadi seramai ini? Namun, melihat senyum Yuri yang kembali merekah, ia merasa semua ini sudah lebih dari cukup. Di meja pelanggan, seorang pria baru saja melahap suapan terakhirnya. Perutnya penuh, hatinya diliputi kebahagiaan. Wah, aku kenyang sekali. Tempat ini benar-benar gila. Enaknya bukan main. Meski diwarnai kelelahan dan drama mantan pacar, hari itu truk makanan Godekun kembali meraih kesuksesan besar. Seharusnya ini menjadi akhir yang bahagia, bukan? Sayangnya, takdir berkata lain. Diam-diam, Taiwan menyelinap masuk saat Junho pergi dan memasukkan bahan aneh ke dalam adonan mereka. Benar-benar tindakan gila, sebuah obsesi buta dari mahasiswa semester 4 yang norak. Saat Taiwan berbalik pergi, ia dengan sengaja menabrakkan bahunya ke tubuh tegap Junho. Awalnya Junho tak ambil pusing, tapi firasat buruk menyelimutinya begitu ia kembali ke truk. Sesuatu terasa sangat salah. Sialnya, saat ia hendak meringkus bajingan itu, sosoknya sudah lebih dulu lenyap di telan lautan manusia. Yuri, yang menyadari perubahan raut wajah Junho, segera memeriksa keadaan. Pria itu hanya menatap kosong keluar truk. Wajahnya memang datar, namun sorot matanya setajam elang. Bocah tadi, dia memasukkan sesuatu ke dalam adonan pancake kita. Seketika, mata Yuri terbelalak ngeri. Ia menatap nanar panci besar berisi adonan itu dengan panik. Apa? Jangan-jangan atmosfer di dalam truk mendadak berubah tegang. Tanpa buang waktu, Junho memeriksa botol yang diselipkan oleh Taiwan. Ia menghela napas panjang, campuran antara lega dan jengkel.
ternyata isinya hanyalah bubuk cabai. Junyo mendengus, merasa lawannya ini benar-benar amatiran. Hanya ini saja cara balas dendamnya. Namun, Yuri masih belum bisa tenang. Wajahnya memucat, menatap adonan yang kini merah menyala itu. Tapi tetap saja, ini adonan terakhir kita. Baunya saja sudah sangat menyengat. Bagaimana mungkin kita menjual ini pada pelanggan? Junho tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membalasnya dengan tindakan nyata. Ia tak akan membiarkan makanannya dipermainkan begitu saja. Raut wajahnya berubah serius, dan tangannya mulai menari lincah dengan pisau dapur. Mana mungkin aku tinggal diam. Sementara itu, dari kejauhan, Taiwan kembali untuk memastikan rencananya berhasil dan usaha mereka hancur berantakan. Akan tetapi, keningnya berkerut dalam kebingungan saat melihat antrean yang ada justru semakin menjadi. Jadi, ia bergumam sinis, mengamati para pelanggan yang mulai berteriak. Mereka tidak mungkin menjual adonan itu, kan? Teriakan para pelanggan mulai terdengar membahana. Tolong panggil pemadam kebakaran. Lidahku terbakar. Air. Aku butuh air. Taiwan menyeringai puas. Merasa kemenangan sudah di depan mata. Dia benar-benar menjualnya. Orang itu sudah gila. Rasakan. Tutup saja usahamu itu. Di dalam truk, Yuri gemetar ketakutan mendengar jeritan para pelanggan. Namun anehnya, Junho tetap terlihat tenang. Ia bahkan mulai menghitung mundur tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Secara serentak, jeritan kesakitan itu berubah menjadi gelombang pesanan massal. Bang, tambah 1 bir lagi. Pedasnya bikin ketagihan. Aku mau lagi. Senyuman di wajah Taiwan seketika sirna. Mulutnya ternganga tak percaya melihat situasi berbalik 180 derajat. Hah? Kok malah laku keras? Lautan manusia di depan truk itu semakin menggila. Apa ada menu baru lagi? Tidak ada tempat duduk. Persetan, gabung saja dengan yang lain. Yuri hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Sementara Junho hanya memberinya seringai tipis. Sudah kubilang kan? Tidak perlu khawatir. Gadis itu menatap Junho dengan penuh kekaguman. Seolah pria di hadapannya adalah seorang penyihir kuliner sejati. Sihir apa lagi yang kau gunakan kali ini, Kak? Junho menjawab dengan gaya super keren yang sengaja dibuat-buat. Sambil kembali memotong cabai dengan gerakan brutal, ia mulai menjelaskan rahasianya. Prinsipnya sederhana. Jika sudah terlanjur pedas, buat saja. Jadi super pedas. Berbagai jenis rempah cabai dicampurkan untuk memancing rasa haus akan minuman dingin. Tapi ada satu rahasia lagi. Ia menambahkan saus polokorion, sebuah saus super pedas yang menantang maut. Namun, ia menetralkannya dengan senjata rahasia, saus mayones spesial. Kombinasi keduanya menciptakan keajaiban. Begitu pancake super pedas itu menyentuh lidah, para pelanggan merasa seolah ditampar api neraka. Namun sedetik kemudian, saus mayo yang lembut dan manis memadamkannya seketika. Sensasi sakit tapi nikmat. Inilah yang membuat pelanggan secara otomatis terus memesan bir dingin. Dan begitulah resep maut Junho lahir dari sebuah improvisasi jenius di tengah krisis. 6 sendok mayones, 2 sendok gula, 1 sendok jus lemon, 3 sendok soda, dan sejumput garam. Di tengah kesibukan itu, tatapan Yuri terpaku pada punggung tegap Junho. Kak Junho, benar, luar biasa. Dia membuat masalah serumit itu tampak begitu sepele. Hatinya berdesir penuh kekaguman. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena pedasnya cabai, tapi karena aura Junho yang begitu memikat. Jauh di dalam lubuk hatinya,
Yuri akhirnya mengakui perasaannya. Ia telah jatuh hati pada Junho. Kenangan pahit dari masa lalu pun kembali terlintas. Dulu, Taewon adalah senior yang sangat baik. Terutama saat Yuri masih jadi mahasiswi baru yang canggung dan kesepian. Namun saat Yuri mulai memiliki lingkaran pertemanan, topeng Taewon terbuka. Sifatnya yang posesif dan kasar mulai mendominasi. Hingga Yuri tak tahan dan meminta putus. Yuri yakin harga diri Taewon yang terluka jauh lebih besar dari patah hatinya. Sejak saat itu, pria itu mulai menjadikan hidupnya seperti di neraka. Tekad Yuri kini membara. Aku tidak akan diam saja lagi. Aku akan bersinar dengan caraku sendiri. Terharu oleh keberanian yang baru ia temukan, mata Yuri mulai berkaca-kaca. Ia pun mengangkat tangan untuk menyeka air matanya. Tiba-tiba Junho berteriak panik. Jangan! Pria itu memperingatkannya dengan nada tegas, namun penuh perhatian. Tanganmu masih pedas, kena cabai. Kalau kau kucek ke mata, kau bisa buta. Wajah Yuri seketika memerah karena malu. Dia begitu perhatian, batinnya tak disangka. Junho lalu mengulurkan tangannya ke wajah Yuri, seolah ingin menghapus air mata itu untuknya. Tertawa ternyata. Tangan Junho juga masih penuh dengan sisa cabai dari masakan mereka. Adegan romantis itu berubah jadi bencana. Mata Yuri terasa seperti disiram sambal level 30. Junho menarik tangannya dengan wajah polos. Maaf, aku lupa cuci tangan. Keributan itu tentu saja menarik perhatian seluruh pelanggan. Mereka pun mulai menggoda Junho dan Yuri tanpa ampun. Kalian pacaran ya? Jadi, kau jadian dengan si paman pizza? Dia kan si paman pancake itu! Taewon yang melihatnya dari kejauhan mencoba memperkeruh suasana. Dia berteriak menyangkal hubungan mereka sambil menjelek-jelekan Yuri. Mengatakan hidup gadis itu tak akan pernah baik tanpanya. Tapi usahanya justru menjadi bumerang. Suasana makin riuh dan para mahasiswi mendadak berubah jadi paparazi. Wah, jadi kalian beneran pacaran? Sudah kuduga. Jadi, karena itu dia membantumu tadi. Wow, selera Kak Yuri ternyata om-om penjual pancake ya? Tapi kelihatannya dia pria baik, Kak. Umurmu berapa? Apa sudah bercerai? Mereka berdua mendadak jadi pusat perhatian layaknya selebriti. Yuri kembali diserang panik. Dengan tubuh gemetar, dia terus meminta maaf karena merasa telah menyusahkan Junho. Junho hanya meliriknya santai dan menghela napas. Ya, lagi pula, aku yang memulai kebohongan ini. Pria itu lalu menatap kerumunan yang berisik. Kalian banyak tanya. Ya, oke. Kita adakan after party sekarang. Siapapun yang bisa mengalahkanku minum boleh bertanya apa saja. Malam itu, Junho menunjukkan sisi lainnya. Dari seorang juru masak pendiam, ia bertransformasi menjadi dewa pesta yang legendaris. Salah satu mahasiswa sampai mengeluh tak percaya. Gila! Apa paman ini minum alkohol sebagai ganti air? Kenapa cepat sekali? Terungkaplah. Saat kuliah dulu, Junho adalah anggota BEM yang sangat populer. Seorang social butterfly sejati. Dia membantai semua orang di setiap permainan minum. Bani-bani. Tebak angka, semua dilibas habis. Para mahasiswa mulai tumbang satu persatu. Salah seorang dari mereka berteriak ngeri. Gila! Dia sudah menghabiskan 16 gelas. Sampai akhirnya, mereka memainkan permainan pamungkas. King's Game. Sumpit pun diundi. Dan sialnya, kali ini Junho yang jadi korban. Sang raja tertawa licik seraya memberi perintah mutlak. Nomor 1 dan nomor 3 harus berciuman. Junho memegang kartu nomor 1. Dia menghela napas pasrah, berniat membatalkan permainan itu.
Ayo kita lewati saja. Belum selesai kalimatnya, sorak-sorai mahasiswa meledak. Akhirnya, Junho kena batunya. Hei, dengarkan dulu. Kalian ini. Junho mencoba bicara lagi, tapi suaranya ditelan oleh teriakan para mahasiswa yang sibuk mencari pemilik nomor 3. Suasana hening sejenak. Semua orang saling pandang. Bukan aku, kata seorang mahasiswa. Aku juga bukan, sahut yang lain. Tiba-tiba, dengan gemetar Yuri mengangkat tangannya. Wajahnya merah padam. Perpaduan antara efek alkohol, rasa panik, dan secerca harapan. Aku! Batinnya menjerit. Jantung Yuri berpacu tak karuan. Awalnya ia panik. Tapi ini kan hanya sebuah permainan. Perlahan, ia mengangkat sumpit di tangannya untuk menunjukkan nomornya. Namun saat matanya fokus ke ujung sumpit itu, dunianya seakan berhenti berputar. Angka yang terukir di sana adalah nomor 2. Belum sempat ia mencerna rasa kecewa dan malunya. Sebuah suara lain terdengar nyaring tepat di sebelahnya. Mata Yuri terbelalak. Kaget. Dengan gerakan patah-patah, dia menoleh ke samping. Wajahnya dipenuhi keterkejutan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Suara apa itu barusan? Suasana seketika menjadi hening. Yuri, yang sudah pasrah memejamkan mata, kini harus menelan kenyataan pahit. Sumpit di tangannya seolah mengejeknya dengan angka 2 yang terpampang begitu jelas. Mata Yuri terbelalak, tak percaya pada pemandangan di depannya. Kok bisa? Sedetik kemudian, suara kecupan terdengar begitu nyaring tepat di sampingnya. Pemandangan itu seolah membuat jiwa Yuri terlempar paksa dari raganya. Di sana, tepat di hadapannya, Junho baru saja disergap oleh sebuah ciuman. Mendadak, bukannya senang. Raut wajah Junho yang menjadi target justru berubah jadi kanvas kepanikan. Campur aduk antara syok, bingung, dan panik luar biasa. Refleks, ia mendorong gadis itu menjauh. Napasnya tersengal. Apa-apaan ini? Sejak kapan kau ada di sini? Dengan ekspresi polos tanpa dosa dan aura angkuh khas anak konglomerat, Sehe menjawab enteng. Loh, kenapa kau sekasar itu? Aku hanya menjalankan perintah raja. Sontak, seisi ruangan meledak dalam kehebohan. Suara bisik-bisik mulai berdengung kencang. Siapa dia? Gila! Cantiknya level selebriti. Apa benar ada mahasiswi secantik itu di kampus ini? Tapi kasihan sekali Yuri. Yuri hanya bisa terduduk kaku di kursinya, membeku. Hatinya yang baru saja melambung tinggi, kini seolah dihempaskan ke dasar jurang. Perasaannya hancur berkeping-keping. Ia bisa melihat ada ikatan tak biasa di antara Junho dan gadis asing itu. Bahkan cara mereka berdebat terasa begitu akrab. Sangat berbeda dari sikap Junho pada orang lain. Junho sadar, situasi ini semakin tak terkendali. Sambil menghela napas berat, Junho berbisik tajam. Dengar, aku tak mau ada urusan denganmu lagi. Mari! Kita sudahi ini. Namun di tengah situasi tegang itu, Sehe justru menanggapinya dengan santai. Kalau sampai identitasku terbongkar, besok pagi, namaku pasti jadi berita utama. Junho membalas dengan tatapan lelah. Kenapa seheboh ini? Hanya karena sebuah ciuman. Gadis itu mendekat, lalu berbisik genit tepat di telinga Junho. Sontak, Junho nyaris tersedak ludahnya sendiri. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bukannya berhenti, Sehe malah semakin berani. Ia memeluk lengan Junho di depan semua orang. Junho panik merasakan dekapan erat itu. Hei, kita bisa ketahuan. Sambil menarik Junho menjauh dari kerumunan yang masih terpaku. Sehe justru tertawa geli. Kalau begitu, ayo kita kabur saja, Tuan Deokchun. Tapi Yuri, tentu saja, ia tak akan membiarkan ini berakhir begitu saja.
Yuri menatap punggung mereka yang menjauh dengan sorot mata membara. Meskipun Nam Sehe itu sempurna, kaya, dan cantik, aku tak akan pernah menyerah. Dalam satu tegukan, Yuri menenggak habis segelas alkohol di depannya. Berakap! Gelas itu dihempaskan ke meja. Seiring tekadnya yang membulat, perasaannya pada Junho sudah terlalu dalam. Ia tak akan tinggal diam dan membiarkan semuanya direbut. Sementara itu, teman-temannya yang lain malah asyik menikmati drama percintaan gratis yang tersaji di depan mata. Tanpa ragu, Yuri langsung berlari mengejar keduanya. Ia menarik Sehe, menuntut percakapan empat mata di tempat yang lebih sunyi. Sehe mengikutinya. Meski dalam hati, ia sudah waspada. Ia mundur selangkah, memasang posisi siaga. Asal kau tahu, aku ini jago bela diri. Aku mantan atlet sekolah, penunggang kuda handal, bahkan punya sertifikat yoga. Dan masih banyak lagi. Tanpa mereka sadari, arwah Paman Deokchun mengikuti dari belakang, mengawasi Sehe dengan cermat. Sang gadis pewaris itu bergidik ngeri, menatap sekeliling ruangan yang gelap dan suram. Kenapa kita harus bicara di tempat seperti ini? Bukannya menenangkan, si paman hantu malah menakut-nakuti soal arwah penasaran. Padahal dirinya lah hantu di sana. Tak mau bertele-tele. Sehe langsung bertanya tajam. Jadi, apa maumu dariku? Tiba-tiba, Yuri meneriakkan namanya sambil menyorotkan senter ke wajah Sehe. Persis seperti adegan interogasi di film detektif. Tapi, ternyata Yuri tidak berniat untuk berkelahi. Sebaliknya, ia mengeluarkan senjata rahasianya. Sebuah foto Junho di masa mudanya. Dan anehnya, serangan ini jauh lebih efektif. Sehe menjerit histeris melihat koleksi foto Junho di usia 20-an. Lengkap dengan perut six-pack-nya. Sambil memegangi dada, ia berakting dramatis. Oh, jantungku tak sanggup. Matanya berbinar-binar. Bahkan, ia sampai mimisan saking terpesonanya dengan ketampanan Junho. 1 miliar! Aku akan membelinya seharga 1 miliar won. Seketika, pertahanan Yuri goyah. Siapa yang bisa menolak tawaran sebesar itu? Hanya dengan bermodalkan sebuah foto. Tapi, tidak! Yuri menampar pipinya sendiri, mencoba menyadarkan diri dari godaan uang yang membutakan. Sehe semakin menggila. Ia menaikkan tawarannya menjadi beberapa miliar won untuk 1 lembar foto. Yuri mulai bergumam sambil menghitung dengan jarinya. Jika 1 foto dihargai semahal itu, padahal ia punya 100 foto. Tidak! Pokoknya tidak! Yuri menggelengkan kepalanya dengan kuat. Setelah berhasil menguasai dirinya, ia menatap Sehe dengan tatapan serius. Aku akan memberimu semua fotonya. Dengan 1 syarat. Sehe memiringkan kepalanya, bingung dengan syarat yang diajukan oleh gadis di hadapannya. Yuri lalu membuka sebuah kain hitam di sampingnya dan menyingkapkan sebuah mahakarya. Gaun hitam yang luar biasa indah. Yuri menjelaskan bahwa akan ada peragaan busana, fakultas, desain, mode, Universitas Yonhua. Ia ingin Sehe mengenakan gaun itu agar pesonanya semakin tak tertandingi di mata Junho. Namun di luar dugaan, Sehe menolaknya dengan tegas. Sontak, nyali Yuri langsung menciut. Nam Sehe, kau mungkin memiliki segalanya, tapi bagiku, gaun ini adalah satu-satunya milikku. Namun, sebelum Yuri selesai bicara, Sehe menyela dengan cepat. Gadis itu tersenyum. Sebuah senyuman nakal yang menyimpan sejuta makna. Justru karena itu, kalau orang yang punya segalanya mengenakan ini, bukankah itu namanya curang? Sehe menatap tajam mata rivalnya. Aku akan merebut Tuan Deokchun dengan kekuatanku sendiri.
Gadis kaya itu tiba-tiba merangkul Yuri yang bimbang, lalu memutar tubuhnya ke arah cermin. Maka, buktikanlah, tunjukkan pada semua orang seberapa berbakatnya dirimu. Waktu pun berlalu, dan hari pameran karya mahasiswa pun tiba. Di belakang panggung, ketegangan memuncak. Yuri berdiri gemetaran menatap manekin yang mengenakan hasil karyanya. Perutnya melilit, telapak tangannya sedingin es. Dalam hati ia berbisik cemas. Aku gugup sekali. Apa aku benar-benar bisa? Tiba-tiba, suara yang paling ia benci menusuk dari belakang. Hei, Park Yuri! Sedang apa kau? Taiwan, sang mantan beracun, muncul lagi. Kali ini, tujuannya bukan mematahkan tulang, tapi menghancurkan jiwa. Dengan senyum merendahkan, ia menatap karya Yuri seolah melihat sampah. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kau pikir kau siapa? Taiwan mendekat, membisikkan racunnya. Sebentar lagi, hidupmu akan hancur lebur di tanganku. Sambil tertawa jahat, ia melanjutkan. Aku tidak sabar melihatmu diinjak-injak, dipermalukan, dan jadi bahan tertawaan. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk tepat di jantung Yuri. Trauma masa lalunya kembali bangkit menghantuinya. Wajahnya pucat pasi. Karyaku, bagaimana kalau dia menghancurkan semuanya? Tidak, aku tidak akan sanggup. Seketika, pertahanan mental Yuri runtuh berkeping-keping. Ia merasa kecil dan tak berdaya. Ingin lari dari kenyataan. Keputusasaan nyaris menelannya hidup-hidup. Sampai sebuah suara siulan memecah keheningan. Oi! Suara siulan nyaring itu sontak membuat semua kepala menoleh. Yuri terperanjat, matanya mencari sumber suara. Di sana, di tengah lautan manusia, Junho berdiri. Pria itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wajahnya bersinar penuh semangat. Sama sekali tak peduli dengan tatapan orang di sekitarnya. Semangat! Teriak Junho lantang. Suaranya menggema. Kau yang terbaik, Park Yuri! Di sampingnya, Sehe pun ikut memberikan dukungan. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Bisikan beracun Taiwan lenyap seketika, digantikan oleh suara bariton Junho yang hangat. Yuri bergumam lirih. Matanya berkaca-kaca. Kaki Junyo! Pada detik itu juga, Yuri menyadari satu hal. Dia tidak sendirian. Pria yang ia sukai, pahlawannya, ada di sana untuknya. Api semangat dalam dada Yuri kembali berkobar dahsyat. Dia milikku. Hanya dengan pikiran itu, tubuhnya kembali mendapatkan kekuatan. Rasa takut pada Taiwan dan keraguan pada diri sendiri. Semuanya menguap tanpa sisa. Yuri menatap lurus ke depan. Matanya menyala penuh tekad. Jalan untuk menggapaimu sama sekali tidak menakutkan. Gadis itu melangkah ke atas panggung dengan dagu terangkat bangga. Sebuah kenangan melintas di benaknya tentang hoodie yang dulu ingin sekali ia berikan pada Junho. Namun niat itu selalu tertunda oleh sikap Junho yang selalu baik, menjaga jarak, dan hanya menganggapnya adik. Hari ini, semua itu akan berubah. Yuri melepaskan sepatu hak tingginya dan berlari sekuat tenaga. Ratusan kata yang terpendam dan waktu yang terbuang hanya untuk memandangnya dari jauh. Sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Dia akan menuntaskan kisah cinta pahit manis yang bertepuk sebelah tangan ini. Di koridor pameran yang ramai, Park Yuri berlari secepat atlet Olimpiade yang mengejar medali emas. Napasnya terengah, tapi tekad di matanya membara. Momen heroik Junho tadi telah membakar seluruh jiwanya. Dia takkan menunggu lebih lama lagi. Sambil tersenyum lebar, ia menerobos kerumunan. Kak Juno, aku datang! Batinnya berteriak. Yuri melompati setiap rintangan dengan lincah. Ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Perasaan yang selama ini meluap di hatinya harus terungkap hari ini juga. Melihat punggung berhudi yang begitu familiar, Yuri langsung menerjang tanpa pikir panjang.
Sejak dulu, aku sangat menyukaimu. Yuri memeluk sosok itu dari belakang, menumpahkan seluruh isi hatinya dalam satu dekapan erat. Tapi, tunggu sebentar. Sensasi pelukan ini terasa aneh. Loh, kok rasanya empuk? Batinnya bingung. Sosok itu perlahan menoleh dengan wajah terkejut. Suara seorang gadis terdengar, nadanya bingung, bercampur geli. Kau menyukaiku! Mata Yuri membelalak ngeri. Di hadapannya bukan Junho, melainkan Namse. Seketika Yuri melepas pelukannya. Mundur 3 langkah dengan wajah pucat. Matanya liar mencari target yang sebenarnya. Di mana Kak Junho? Sehe hanya mengangkat bahu dengan santai. Wajahnya polos tanpa dosa. Cia! Ternyata, saat Yuri sibuk melakukan lari maraton, Junho si ninja, pemilik truk makanan, sudah lenyap tanpa jejak, meninggalkan kedua gadis itu dalam suasana super canggung. Yuri dan Sehe berteriak frustrasi bersamaan. Rasanya ingin menghancurkan semua manekin di sana. Serius? Kapan dia menghilang lagi? Waktu pun berlalu, dan kini truk makanan Godok Chun semakin terkenal. Semua berkat kerja keras sang paman. Kini, tugas Junho adalah menyebarkan nama truk makanan mereka ke seluruh penjuru negeri. Dan langkah pertamanya adalah pergi ke Gangwon-do. Saat ia tiba, tak banyak orang yang mengenali namanya. Para tetua desa yang sedang berkumpul menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Salah satu dari mereka bertanya skeptis, sebenarnya apa yang sedang dibuat bocah ini? Temannya menyahut ragu. Katanya dia membuat sesuatu dari makgeoli, arak beras itu. Dengan penuh gaya, Junho memamerkan keahliannya. Ia mengocok botol arak itu dengan sangat kencang, sampai para kakek itu sontak panik. Takut botolnya akan meledak. Dan benar saja, saat tutupnya dibuka oleh Junho, araknya menyembur ke segala arah. Namun, Junho tetap tenang. Dengan senyum tipis, ia menuangkan isinya ke dalam mesin es serut. Pria itu berpose keren di depan mesinnya. Di hari yang terik seperti ini, bagaimana kalau menikmati semangkuk es serut makgeoli? Ketiga kakek itu langsung terperangah. Es serut makgeoli. Meski terdengar mustahil, penampilannya sungguh menggugah selera. Terbuat dari campuran makgeoli dan susu yang dibekukan sempurna. Di atasnya diberi topping pasta kacang merah yang manis. Tak lupa siraman madu akasia dan taburan gula halus sebagai sentuhan akhir. Es serut kacang merah, makgeoli, siap menggoda lidah. Begitu para kakek mencicipinya, mata mereka langsung terbelalak tak percaya. Rasa makgeolinya benar-benar nendang. Arak beras dijadikan camilan. Rasanya lumer di mulut. Tuan Kim, ayo kita berpesta, sahut mereka bergantian, menikmati camilan surgawi buatan Junho. Sebagai gantinya, Junho hanya meminta satu hal. Sebarkan nama truk makanan Godok Chun ke semua orang yang mereka kenal. Bahkan, seorang anak kecil pun terpikat oleh penampilan es serut itu. Tapi, maaf ya nak, usiamu belum cukup untuk mencicipi hidangan beralkohol ini. Saat Junho mendengar suara pesawat melintas, pikirannya tiba-tiba melayang pada Sehi. Ia berpikir gadis itu pasti sedang sibuk menyisir seluruh kota Seoul. Untuk menemukannya, mustahil bisa sampai ke pelosok Gangwon-do ini. Tapi ia salah besar. Di atas langit sana, di dalam pesawat, ada Sehi yang sudah siap dengan peralatan terjun payung, akan melompat bebas demi menemukan Junho. Dari angkasa, gadis itu berteriak sekencang mungkin. Tuan Deok Jun! Junho celingukan, tak percaya pada pendengarannya. Tidak mungkin. Aku pasti sudah gila sampai berhalusinasi. Tidak mungkin dia jatuh dari langit begitu saja. Tiba-tiba, kerip! Sehi yang baru mendarat langsung memeluk Junho dari belakang, menggelayut manja seperti koala. Aku di sini
Mata Junho melotot sempurna. Ia syok setengah mati melihat kenekatan gadis gila ini. Sei! Pria itu segera melepaskan pelukannya dan menggulung Sehi dengan selimut hingga menyerupai kimbab. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Gadis itu terkikik dari dalam gulungan selimut. Itu rahasia gelombang. Setelah bebas, Sehi menatap penasaran pada hidangan baru ciptaan Junho. Oh ya, apa yang kau jual sekarang? Junho menjawab, ketus, es serut. Tapi tidak akan kuberikan padamu. Sehi sama sekali tak peduli. Ini juga bukan es serut biasa. Belum selesai Junho bicara, Sehi sudah melahap es serut itu. Matanya langsung berbinar-binar. Wow, rasanya enak sekali. Manis dan dingin, teriaknya penuh sukacita. Tapi tak lama, efek sampingnya mulai bekerja. Di mata Sehi, Junho mulai bergoyang-goyang seperti cumi-cumi yang sedang menari. Gadis itu memegangi kepalanya yang pusing. Dunianya serasa berputar. Aduh, seharusnya aku tidak makan Maggioli. Junho menatapnya dengan waspada. Kau tidak apa-apa. Dan aku tidak terlihat seperti cumi-cumi. Efek alkohol sudah mengambil alih. Si yang teler langsung memeluk Junho lagi. Menempel begitu erat seperti perangko. Namun, Junho curiga ada niat tersembunyi di balik tingkah laku gadis ini. Sambil membuang muka, ia bertanya sinis. Hei, kau sengaja memakannya kan? Satu masalah belum selesai. Datang lagi yang baru. Karena mabuk, Sehi terjatuh hingga tangannya berdarah. Mereka pun terpaksa pergi ke rumah sakit. Sehi menunduk lesu, wajahnya penuh penyesalan karena merasa telah mengacaukan bisnis Junho. Junho hanya bisa menghela napas. Dalam hatinya, ia justru memuji usaha sabotase Sei. Ia curiga gadis itu punya rencana licik. Otak Junho mulai merangkai skenario konspirasi. Dia pasti mencoba menuntutku dan merebut truk makananku. Tapi dengan luka sekecil ini, akan sulit untuk membuktikannya. Aku harus terus mengawasinya di sisiku sebelum dia melakukan tipuan yang lebih besar. Tak peduli apapun caranya, tekad Junho sudah bulat. Lindungi truk makanan ini dengan nyawamu. Sementara itu, Sehi tersenyum tanpa merasa bersalah. Soal biaya rumah sakit dan penginapan, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah membuang dompet dan ponselku juga. Gadis itu terkikik. Benar-benar definisi si kaya yang menjadikan kemiskinan sebagai petualangan. Jadi, ini kamarku. Junho menjawab dingin. Bukan. Hening sejenak. Junho membuka pintu apartemennya yang kecil, atau lebih tepatnya, sebuah kamar kos yang sempit. Pria itu menoleh ke arah Sehi dan berkata dengan santai, "Kita akan sekamar." Jeder. Kalimat "kita akan sekamar" itu menyambar otak Sehi seperti petir di siang bolong. Wajahnya seketika memerah padam. Uap imajinasi seolah mengepul dari telinganya. Sekamar! Dengan Tuan Deokchun yang selama ini selalu menolakku, batin Sehi menjerit histeris. Imajinasi Sehe langsung meledak ke stratosfer. Kepraktisan Junho yang tinggal di kamar sempit demi hemat biaya diartikannya sebagai sinyal cinta level dewa. Seketika, sepasang matanya berkilau penuh delusi. Mode agresifnya tiba-tiba aktif. Ini dia. Dia akhirnya takluk pada pesonaku. Sehe mati-matian menahan pekikan batin seorang Fangirl garis keras. Tapi, apa pemicunya? Apa auraku? Akhirnya menembus benteng esnya. Tak kuasa menahan gejolak Zeber Ghoul. Guling-guling. Heboh di kasur Junho. Aduh! Gelombang rasa malu menerpaku. Perasaanku akhirnya terbalaskan. Tinggal serumah dengan Tuan Deokchun. Rasanya seperti mimpi. Jadi nyata. Gadis itu pun tersenyum sendiri. Membayangkan adegan K-drama di mana mereka akan saling bertatapan penuh cinta. Fantasi indahnya pecah berkeping-keping saat suara berat Junho memanggilnya. Nona Si! Sehe menoleh.
Matanya berkilau siap menerima sebuah pengakuan cinta. Junho menatapnya dalam, lalu berucap datar. Pergilah mandi. Di dalam kamar mandi sempit itu, Sehe menyikat giginya secepat kilat. Sikat, sikat, sikat! Dia menatap pantulannya di cermin. Wajahnya sudah semerah kepiting rebus. Tenang, Sehe, tenang. Kita cuma berbagi kamar. Sekadar menumpang. Tapi Sisi panggilnya berteriak, menolak logika. Tapi mungkin saja kan khayalannya menjadi begitu liar sampai butuh sensor. Jantungnya berdebar tak karuan. Dia mencoba mengendalikan diri. Oke, tenang. Bersikaplah normal. Lemparkan candaan seperti biasa. Sebuah rencana jahil pun tersusun di otaknya untuk menutupi rasa gugup. Dia melangkah keluar kamar mandi, hanya dengan tank top dan berkata dengan suara menggoda, Tuan Deok-chun, tanganku pegal sekali. Bisa bantu aku mandi? Sehe yakin Junho akan panik dan salah tingkah. Tapi di luar dugaan. Junho menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk. Baiklah. Dua rencana Sehe hancur lebur. Wajahnya memerah padam, antara malu dan syok berat. Dia membeku di tempat, sadar kalau senjatanya kini makan tuan. Ini gawat! Batinnya menjerit. Sementara itu, di langit Gangwon-do, jet pribadi grup SH melesat menembus awan. Di dalamnya, Sekretaris Kim dengan headset canggihnya tengah melacak sinyal yang diam-diam ia pasang di pakaian Nam Sehe. Ketua tim Kim, lokasi target di atas Gangwon-do. Sinyal nona muda terdeteksi. Lapor bawahannya dengan sigap. Sekretaris Kim bergumam serius. Aku sudah menaruh pelacak di semua pakaiannya demi situasi darurat seperti ini. Wanita karier itu menajamkan pendengarannya, mencoba menyadap apa yang terjadi di apartemen sempit itu. Tapi, apa yang terdengar justru membuat jantungnya nyaris melompat keluar. Suara dari alat sadap itu terdengar begitu jelas. Bisa bantu aku mandi? Baiklah. Mata Sekretaris Kim terbelalak ngeri. Mandi bersama! Batinnya histeris. Suara itu berlanjut, semakin ambigu dan memancing imajinasi liar. Terdengar suara Sehe. Posisi ini baru pertama kali kurasakan. Kamu ternyata cukup hebat juga. Darah Sekretaris Kim seketika mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia membayangkan skenario terburuk menimpa nona mudanya yang lugu. Dasar bajingan sialan! Beraninya dia menodai nona muda! Teriak Kim dalam hati, bersiap terjun payung tanpa parasut. Padahal, realita di lapangan jauh dari kata panas dan jauh lebih konyol. Sambil menahan amarah yang membara, Sekretaris Kim meninjau ulang berkas investigasi pria yang berani menculik nona mudanya. Menurut data, nama Go Deok-chun hanyalah alias nama aslinya Kim Junho, seorang penunggak kredit kelas kakap. Total utangnya di berbagai bank mencapai 200 juta won. Kim menyimpulkan dengan tatapan penuh benci. Jadi, dia tak lebih dari sampah yang mengincar uang nona muda. Dalam benaknya, citra Junho tergambar sebagai predator seksi yang kejam. Seorang penakluk ulung yang sangat berbahaya. Dia adalah monster yang sanggup memikat siapa saja. Bahkan aku pun bisa goyah jika tidak waspada. Aku harus segera menyelamatkan nona muda yang polos. Tanpa ragu, Kim melesat ke apartemen Junho dan menerobos masuk lewat jendela. Berak. Wanita itu menyerbu ke kamar mandi dengan pistol teracung. Berteriak heroik, biar aku yang bereskan keparat ini. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya membeku seketika. Kenyataan dari adegan mandi bersama itu ternyata sangat sopan. Juno hanya membantu Sehe keramas di wastafel. Persis seperti di salon. Wah,
Ini nyaman sekali. Puji Sehe menikmati pijatan lembut di kepalanya. Sekretaris Kim terdiam 1000 bahasa. Ini benar-benar di luar skenario terliarnya. Sehe tampak begitu menikmati momen itu. Punggung Junho yang lebar dan kokoh membuatnya merasa aman. Sentuhannya pun lembut dan penuh kehati-hatian, seolah sedang menangani porselen berharga. Ini pelayanan bintang 5. Aku beri rating 5 bintang. Puji Sehe dalam hatinya. Raut wajahnya memancarkan kepuasan level maksimal. Kim akhirnya memecah keheningan dengan canggung. Nona, Sehe mengangkat alisnya. Bingung melihat sekretarisnya, tiba-tiba muncul dari jendela yang hancur, berkeping-keping. Pemandangan gila apa ini? Jerit Kim frustrasi. Di depan matanya, Junho dengan santainya mengeringkan rambut Sehe. Nona, Anda baik-baik saja? Kim bertanya dengan panik, mengecek kondisi nona mudanya. Namun, Sehe menjawab dengan polos. Tentu, aku merasa segar sekali. Sehe buru-buru menyembunyikan tangannya yang terluka, tapi Junho lebih cepat. Tiba-tiba, tangannya ditarik dan digenggam erat. Dek! Jantung Sehe serasa meledak, berdebar kencang, seolah sedang berada di sirkuit Formula 1. Melihat itu, Kim tak tinggal diam. Ia langsung menerobos, memisahkan mereka berdua. Jauhkan tanganmu. Kalau mau pegang, pegang tanganku saja. Jangan sentuh nona. Entah ini upaya melindungi atau modus terselubung. Junho yang sudah lelah, mental hanya bisa menghela napas, menatap nanar jendelanya yang sudah hancur lebur. Apa keluargamu tidak pernah mengajarimu cara mengetuk pintu? Serius, apartemenku sudah porak-poranda karenamu. Sindirnya tajam. Kim hanya membetulkan posisi kacamatanya dengan angkuh. Tenang, SH Group akan menanggung semuanya. Junho langsung menyahut cepat. Tentu saja, harus. Ia tak akan melewatkan kompensasi sepeser pun. Junho menatap Kim dengan heran. Kalau kau memang sekhawatir itu, kenapa tidak kurung saja dia di suatu tempat? Kenapa harus serepot ini? Tanpa banyak bicara, Kim langsung memberikan demonstrasi nyata. 3 menit kemudian, titik-titik laser merah muncul dari segala penjuru, mengunci tepat di kepala dan jantung Junho. Para penembak jitu hanya butuh 3 menit untuk melumpuhkan target yang mengancam Nona Sehe. Jelas Kim dengan nada dingin. Kau pasti mengerti maksudku. Junho menjerit dalam hati, padahal ia tak melakukan apa-apa. Sementara itu, Sehe hanya memasang wajah polos tanpa dosa. Aku tidak akan cemas, asalkan Nona tidak menghilang tanpa memberitahu, tambah Kim dengan tegas. Sehe menunduk dengan rasa bersalah. Maaf, aku pasti sangat merepotkan. Tapi, kalimat sedihnya langsung terpotong oleh suara perutnya yang keroncongan. Kru! Suasana mendadak hening. Seketika, Kim langsung pasang badan, berbohong demi menjaga harga diri majikannya. Itu suara perutku. Junho sama sekali tidak peduli. Ia berbalik dan berjalan ke dapur mungilnya. Tak lama, terdengar suara wajan berdesis. Junho mengubah nasi sisa semalam menjadi nasi goreng kimchi spesial. Mata Sehe berbinar-binar. Takjub melihat Junho memasak sesuatu yang tampak istimewa. Padahal, bagi Junho, ini hanyalah makanan darurat. Begitu masakan siap, Sehe sudah tak sabar ingin mencicipinya. Tapi, tanganku kan sedang terluka. Aku tidak sengaja melukai tangan kananku. Jadi, ucap Sehe dengan nada manja, mencoba merayu Junho. Tanpa basa-basi, Junho langsung menyuapi Sehe. Bukan karena romantis, tapi lebih karena ingin masalah ini cepat beres. Wajah Sehe seketika memerah. Ia membuka mulutnya. Hap! Daging ayam yang empuk dan juicy, berpadu sempurna dengan sausnya. Ditambah tekstur renyah dari kubis dan cita rasa saus merah gurih yang terkaramelisasi dengan sempurna. Kombinasi rasa itu
membuat Sehe meleleh. Sama seperti hatinya pada Tuan Deokchun. Apa yang mau kau lakukan? Tanya Sehe gugup saat Junho mendekat lagi. Lakukan saja seperti yang kubilang. Jawabnya singkat dan penuh misteri. Junho melapisi ayam itu dengan keju leleh yang menggoda, lalu menyodorkannya pada Sehe. Wajah gadis itu sudah seperti kepiting rebus, tak sanggup menahan jarak sedekat ini. Saking gugupnya, ia menyambar sendok lain dan balas menyuapi Junho dengan paksa. Sehe menatap pria itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku selalu mengacaukan usahamu dan membuat masalah. Kenapa? Kenapa kau selalu baik padaku? Ucapan itu terdengar seperti sebuah permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Aku akan melakukan apa saja. Junho menelan makanannya, lalu menjawab dengan tenang. Bagus, aku hanya melindungi sesuatu yang berharga untukku. Jawaban pamungkas itu serasa menghantam jantung Sehe. Aku seberharga itu baginya. Batanze histeris pipinya memanas. Seketika, sebuah senyum tulus yang hangat merekah di wajahnya. Aku benar-benar bahagia sekarang, Tuan Deokchun. Namun, dari sudut pandang Junho, realitanya jauh dari kata indah. Di matanya, Sehe tak lebih dari iblis wanita yang dikirim untuk menghancurkan hidupnya, memaksanya menyuapi, bahkan sampai memandikan. Junho rela dipermainkan seperti ini, asalkan satu hal terpenting miliknya aman. Truk makanannya, apapun yang terjadi, sesuatu yang berharga, itu adalah truknya, bukan Sehe. Di tengah momen itu, tiba-tiba terdengar suara perut keroncongan lain yang tak kalah nyaringnya. Ternyata pengawal Kim juga kelaparan. Makanlah! Tidak enak kalau hanya kami berdua yang makan, kata Junho datar, menyodorkan sepiring nasi goreng pada Kim. Kim terdiam sejenak. Dia menggodaku dengan nasi goreng? Astaga! Pria liar ini, caranya merayu benar-benar tak terduga. Batin Kim sudah kegiran tingkat dewa, tapi ia berusaha menjaga sikap sinisnya. Kenapa kau memberiku ini? Apa maumu? Tanpa menoleh, Junho menjawab, makan yang banyak, lalu cepat pulang. Jelek! Kim yang tersinggung langsung maju untuk mengancamnya lagi. Tapi, baru saja suapan pertama mendarat di mulutnya, terdengar keributan dari luar. Alat komunikasi di telinga Kim berbunyi nyaring. Sontak, mereka semua bergegas keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Ada apa ini? Teriak Junho, terkejut melihat lautan manusia sudah berkumpul di depan apartemennya. Seorang reporter menerobos, langsung menodongkan mikrofon ke wajah Junho. Tuan Go! Dogung! Apa berita yang beredar itu benar? Tolong berikan klarifikasi. Para wartawan menyerbu tanpa ampun. Benarkah Anda menantang Chef Melamin dalam sebuah duel memasak? Todong seorang reporter dengan tatapan tajam. Apa Anda cukup percaya diri untuk menghadapinya? Rentetan pertanyaan menghantam Junho tanpa henti, membuatnya benar-benar kebingungan. Dari mana datangnya keyakinan itu? Apa berita ini sungguhan? Junho hanya bisa tertegun. Hah? Apa yang sedang mereka bicarakan? Kemudian, seorang wartawan melontarkan pukulan telak. Jika Anda kalah, SH Group akan merampas nama dan seluruh resep Anda. Apa Anda tidak keberatan dengan hal itu? Pertanyaan tersebut menghantam Junho bagai disambar petir di siang bolong. Sehe pun menutup mulutnya tak percaya, menyaksikan malapetaka yang disebabkan oleh keluarganya sendiri. Apa yang baru saja kalian katakan? Desis Junho dengan suara rendah. Urat di pelipisnya mulai menegang, menandakan amarah yang siap meledak. Lihat kan, Sehe, inilah bukti nyata.
kalau kekuatan orang dalam dan privilege itu ada, dia bisa menghancurkan jendela orang lain dan tetap dianggap lucu karena dia kaya. Coba, kalau kita yang melakukannya, pasti sudah dihakimi masa. Sudahlah. Aku pamit dulu. Mau mencoba peruntungan lewat jalur langit. Adios.